menantikan realisasi program kapal selam Indonesia. Tahun fiskal 2023 dan 2024 merupakan masa kritis bagi program modernisasi pertahanan Indonesia, mengingat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada tahun depan. Sejak Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada 23 Oktober 2019, program modernisasi pertahanan berjalan dengan irama yang cepat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah sepakat mengalokasikan pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 25,7 miliar US dollar untuk periode 2020 sampai 2024 guna membiayai akuisisi sistem senjata. Angka tersebut merupakan yang terbesar sejak pasca reformasi. Bahkan bila alokasi PLN pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan periode pertama Presiden Widodo, digabungkan. Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui PLN sebesar 3 miliar US dollar lewat penerbitan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk pengadaan berbagai sistem senjata, termasuk akuisisi pesawat Airborne Early Warning atau AEW. Banyak pihak menduga kuat bahwa PSB tersebut bukan merupakan yang pertama dan terakhir pada tahun ini, karena masih terdapat sejumlah program pengadaan Major Weapon System yang belum disetujui pembiayaannya. Tidak lama setelah PSB tersebut terbit, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menerbitkan Green Book untuk Kementerian Pertahanan senilai 8,1 miliar US dollar. Terdapat sejumlah program akuisisi senjata yang tercakup dalam Green Book, termasuk tambahan jet tempur Rafale dan kapal selam. Sementara pengadaan Rafale sudah pasti menguntungkan Prancis. Rencana pembelian kapal selam masih diperebutkan antara Naval Group asal Prancis dan ThyssenKrupp Marine System atau TKMS dari Jerman. Menurut sejumlah pihak, Naval Group yang menawarkan kapal selam kelas Scorpion jauh lebih maju dibandingkan TKMS dalam hal lobby-lobby ke para pemangku kepentingan di Indonesia. Baik Kemenhan maupun industri pertahanan lokal, program kapal selam dipandang sebagai program kritis karena Indonesia berkepentingan untuk membangkitkan kembali kemampuan peperangan kapal selamnya setelah program kerjasama kapal selam dengan Korea Selatan tidak memenuhi harapan. Mengacu pada Green Book, program kapal selam memiliki pagu alokasi PLN sebesar 2,1 miliar US dollar untuk pengadaan 2 unit. Rencana pengadaan kapal selam asal Eropa ini mempunyai nilai strategis bukan saja dari aspek militer bagi Indonesia, tetapi pula aspek ekonomi dan teknologi. Sejak administrasi Presiden Yudhoyono, Indonesia telah mencakupkan penguasaan teknologi kapal selam sebagai salah satu program prioritas industri pertahanan. Mengingat bahwa program itu belum mencapai tujuan meski Indonesia telah membeli 3 kapal selam dari Korea Selatan. Indonesia berharap pengadaan 2 kapal selam dari kalangan Eropa akan membantu menembus kebuntuan yang terjadi. Terkait dengan persaingan antara Naval Group dan TKMS, terdapat beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh pengambil keputusan di Indonesia. Pertama, pertimbangan teknis operasional kapal selam. Mempertimbangkan keunggulan teknis operasional kapal selam hendaknya hanya menjadi salah satu dari sejumlah pertimbangan dalam menetapkan kapal selam yang dipilih. Akhir dari perdebatan mengenai kapal selam AIP atau Air Independent Propulsion versus non-AIP akan ditentukan oleh taktik operasi seperti apa yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut sebagai operator kapal selam.